Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan bagi kita hari ini. Dengan satu tema berbicara tentang pergunakanlah waktumu dengan bijaksana. Pergunakanlah waktumu dengan bijaksana. Saudara, kita akan belajar melihat makna waktu itu dalam konteks Alkitab. Sehingga kita nanti akan belajar dan menggunakan setiap waktu kita dengan bijaksana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama, saudara, kita mau belajar apa pengertian waktu dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada 3 kata Yunani tentang waktu, atau ada 3 kata yang dipakai tentang waktu. Yang pertama adalah kronos. Kata kronos ini dalam bahasa Yunani itu artinya waktu, dalam bahasa Inggris time, juga berbicara tentang perjalanan waktu, waktu yang berjalan, jangka waktu, dan bagian waktu. Dari kata kronos inilah muncul yang namanya kata kronologi, yang artinya urutan waktu yang berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Waktu kronos ini adalah siklus waktu yang biasa. Dengan kata lain, kronos adalah waktu dalam pengertian umum atau waktu secara kuantitatif. Nah, contoh penggunaan waktu dalam Alkitab itu, saudara, kita bisa melihat di dalam Matius 25 ayat 19. Di situ dikatakan, lama sesudah itu, menggunakan kata kronos, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dalam Kisah 1 ayat 21 juga di situ digunakan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa. Nah, kata senantiasa di sini menggunakan kata krono. Datang untuk berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah, itu penggunaan kata kronos dari beberapa ayat Alkitab yang kita lihat. Nah, yang berikutnya, yang kedua, saudara, penggunaan waktu yang kedua dalam Alkitab itu adalah kairos. Kata kairos dalam bahasa Yunani berarti saat atau point of time atau kesempatan, opportunity. Kairos ini disebut juga adalah waktu yang terbatas, waktu yang tertentu, bahkan musim-musim dalam 1 tahun, waktu secara kualitatif. Kita melihat dalam contoh penggunaan Alkitab ini, dalam Alkitab kata ini, dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu. Ya, kata waktu di sini menggunakan kata kairos, kairon. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Jadi kata waktu di sini menggunakan kata kairon, yang berarti adalah kesempatan, waktu yang terbatas, ya, waktu yang berkualitas. Nah, pada waktu di sini kita melihat lagi perkataan Yesus. Pada waktu digunakan kata kairos itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Pada waktu itu, nah, waktu di situ menggunakan kata kairos. Juga di dalam Galatia 6 ayat 10, saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, kata kesempatan di sini menggunakan kata kairon. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya di sini, kalau kesempatan itu tidak digunakan, maka waktu atau kairos itu akan hilang. Jadi, yang ketiga adalah kata aion. Kata aion dalam bahasa Yunani diartikan selama-lamanya atau lifetime, atau yang bersifat kekal.
Kata ini juga dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, saudara, waktu aion ini dipakai pada waktu berbicara tentang penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan sifatnya yang pasti, tetapi tidak tentu waktunya. Sebab tidak ada manusia yang mengetahui kapan terjadinya. Ya. Hal ini menunjuk kepada waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Dan aion ini seringkali juga diterjemahkan sebagai kata yang menunjukkan dunia ini dan dunia yang akan datang. Untuk penggunaannya kita bisa melihat itu di dalam Efesus 12 ayat 32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di dunia ini menggunakan kata aioni. Efesus 2 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kata di dunia ini menggunakan kata aioni. 1 Korintus 8 ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya, aiona, tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, itu beberapa ayat dalam penggunaan Alkitab yang menggunakan kata aion, saudara. Nah, jadi kita bisa melihat ya pengertian dari ketiga kata di atas ini, saudara. Kita dapat memberi kesimpulan yang penting bahwa waktu itu sesungguhnya kekal adanya, bersifat kekal atau aion. Dan di dalam kekekalan itulah ada waktu atau ada urutan waktu, siklus waktu yang berupa perjalanan sejarah kehidupan manusia, yaitu kronos. Dan sejarah-sejarah itu terbentuk dari kairos atau kesempatan atau waktu yang berkualitas yang telah dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, oleh sebab itulah saudara, pergunakanlah setiap kesempatan, setiap waktu yang ada untuk membuat sejarah kehidupan kita yang tercatat dalam kekekalan. Leo Tolstoy, ya, seorang sastrawan Rusia, ahli filsafat moral, mempunyai pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama. Dia mengatakan demikian. Kapan waktu terbaik untuk melakukan setiap hal? Dan jawaban Tolstoy atas pertanyaan tersebut adalah, ingatlah bahwa hanya ada satu waktu yang penting, dan waktu itu adalah saat ini. Jadi saat ini merupakan satu-satunya waktu yang dapat kita kendalikan. Saat ini adalah satu-satunya waktu yang dapat kita kendalikan. Itu berarti waktu yang terbaik itu adalah saat ini. Karena saat ini itu akan menunjuk atau kepada kekekalan nanti. Apa yang kita gunakan saat ini itu akan berakibat kepada kekekalan nanti. Jadi waktu sekarang ini adalah waktu yang sangat berharga dan penting, saudara. Karena itu mari kita pergunakan dengan baik dan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita melihat bagaimana Allah dan waktu, kita melihat ya, bagaimana Allah dengan waktu itu, kita bisa memperhatikan dengan teliti bahwa Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, juga memanfaatkan waktu dan tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita melihat yang pertama bahwa Allah itu adalah pengatur waktu. Di dalam Alkitab kita akan melihat bagaimana Allah sendiri mengatur waktu dengan baik. Yang pertama dikatakan Allah mengatur masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya. Di dalam Kejadian 1:14 firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah benda-bendai
penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya. Jadi sini Allah mengatur masa yang tetap, hari-hari, tahun-tahun, semua Tuhan atur. Juga berikutnya Allah mengatur musim pada manusia. Ya, dalam Kisah Rasul 17-26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, jadi saudara, dalam waktu itu Allah juga mengatur musim bagi manusia. Ini berbicara tentang waktu. Yang berikutnya dikatakan Allah mengatur waktu siang dan malam. Nah, ya, kita sudah baca tadi ya dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 8. Ya. Juga dikatakan Allah mengatur waktunya untuk bekerja 6 hari dan beristirahat hari yang ke-7. Ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Allah bekerja menciptakan itu 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Nah itu berbicara tentang waktu, bagaimana Allah mengatur waktu. Nah, juga dikatakan Allah mengatur waktu untuk bekerja selagi siang dan istirahat pada malam hari. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Allah mengatur hari-hari raya. Nah, kita bisa melihat nanti itu kita baca saudara dalam Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Allah mengatur waktu untuk segala sesuatu, ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu bekerja, dan sebagainya. Allah mengatur waktu untuk segala sesuatunya. Nah, saudara, jika Allah sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana mengatur waktu itu dengan baik dan dengan bijaksana, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengatur waktu kita dengan baik? Atau apakah kita sudah mengatur waktu kita sebaik mungkin? Nah, kita bisa melihat juga hubungan Allah dengan waktu itu, saudara. Allah itu tepat waktu. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu tepat waktu. Dia tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ini jelas ya. Allah itu tepat waktu, dia tidak suka mengulur-ngulur waktu. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya dia tepat waktu. Allah tepat waktu dalam menghentikan Abraham untuk menyembelih anaknya Ishak yang diminta sebagai persembahan. Kejadian 22 ayat 10 sampai 11. Allah tepat waktu dalam meruntuhkan tembok Yeriko seperti yang dikatakannya dalam Yosua 6 ayat 5 dan 20. Dan Yesus juga bangkit tepat waktu seperti yang dikatakan 3 hari. Markus 9 ayat 31. Bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Adakah kita sudah selalu tepat waktu dalam melakukan banyak hal dalam hidup kita? Misalnya tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan kita, tepat waktu dalam menepati janji, tepat waktu dalam beribadah kepada Tuhan, dan lain-lain. Ya. Nah juga yang ketiga kita melihat Allah itu memanfaatkan waktu, saudara. Yohanes 5 ayat 17, ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini memanfaatkan waktu. Yohanes 9:4, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan ada malam. Ya. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi memanfaatkan waktu selama masih siang. Dan dari kedua ayat ini kita melihat, saudara, bahwa Yesus memanfaatkan waktunya dengan baik. Bahkan ia mengajak para murid saat itu dan juga kita sekarang untuk memanfaatkan waktu kita dengan baik.
Nah, sekarang pertanyaannya kembali, bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah memanfaatkan waktu kita yang ada dengan maksimal, atau sebaliknya, membiarkannya berlalu begitu saja? Nah, yang kedua, saudara, jika kita melihat juga bagaimana hubungan iblis dan waktu. Ya. Iblis sebagai musuh Allah saja, ya, dan semua orang percaya juga peduli dengan waktu. Iblis itu bekerja keras loh saudara, memanfaatkan waktunya yang terbatas untuk menarik dan menyesatkan sebanyak mungkin orang-orang untuk mengikutinya masuk ke dalam neraka dan memberontak kepada Tuhan. Coba kita melihat bagaimana iblis mengatur waktu, ya, pengatur waktunya. Iblis itu pandai dan mengatur waktunya dan selalu mengincar kelengahan kita untuk siap menelannya. Ya. Lukas 4 ayat 13 di situ saudara dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, menunggu waktu yang baik ini iblis berarti mengatur waktunya, ya. Kembali datang menyesatkan setiap manusia yang lalai. Nah, iblis itu kita melihat juga adalah tepat waktu. Ternyata iblis juga saudara tepat waktu, ya, peduli dengan waktunya yang terbatas. Karena itulah dia marah ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, karena dia mengira Yesus akan menghentikan kegiatannya sebelum waktunya berakhir. Ya. Kita bisa melihat dalam Matius 8 ayat 29, ya. Dikatakan di situ, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini jadi iblis ini tahu dia tepat waktu, ya saudara. Nah, yang ketiga, iblis itu juga memanfaatkan waktu loh. Jika kita melihat dalam firman Tuhan, iblis itu bekerja siang dan malam untuk memanfaatkan waktunya yang sudah singkat untuk mendakwa orang-orang yang percaya. Wahyu 12 ayat 10, ya, dikatakan di situ, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang telah diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Garis bawahi siang dan malam mereka mendakwa saudara. Jadi itu iblis memanfaatkan waktunya. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu, nah itu iblis, ya, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena itu dia manfaatkan saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, ya, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi iblis itu bisa mengatur waktunya, bisa tepat waktu, dan juga dia memanfaatkan waktunya sebenarnya. Karena itu mari kita melihat bagaimana dengan manusia dengan waktu. Ya. Jika kita tadi sudah melihat bagaimana Allah dan juga iblis mengatur waktunya, tepat waktu, dan juga memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Allah dengan iblis, Allah dan iblis, ya, bukan Allah dengan iblis. Allah dan iblis menganggap waktu itu sangat bernilai, berharga. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Yang pertama saya melihat manusia itu malas mengatur waktu. Kebanyakan manusia itu malas mengatur waktunya, saudara. Banyak orang menjalani hidupnya dengan mengalir saja, ya, tanpa membuat atau mempedulikan suatu pengaturan waktu yang baik. Padahal jika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas adanya, maka kita perlu mengatur waktu kita dengan baik dan bijaksana. Kita tidak tahu berapa lama sisa hidup kita, sisa waktu hidup kita. Karena hidup itu singkat. Firman Tuhan berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dalam 1 Korintus 7 ayat 29 dan 31b dikatakan, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini,
Orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi waktu manusia itu singkat. Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Dikatakan itu karena manusia tidak mengetahui waktunya. Jadi karena kita tidak tahu waktu kita, maka kita harus rajin mengatur waktu kita. Jadi karena waktu itu singkat, maka kita harus mengaturnya dengan sangat baik, saudara. Pada waktunya nanti kita juga akan mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengukur pemanfaatan waktu dengan penyelesaian tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Nanti kita bisa bandingkan di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Juga yang kedua, saudara, itu manusia kurang menepati waktu. Faktanya banyak orang kurang menepati waktu akibat tidak adanya pengaturan waktu yang baik tadi, ya saudara. Padahal adalah penting untuk menepati waktu karena sangat mahal harganya. Nah, Benjamin Franklin pernah berkata, jangan sia-siakan waktumu karena waktu itu adalah bahan baku bagi kehidupanmu. C.M. Schwab berkata juga, investasi terbaik yang dapat dilakukan seseorang adalah memberikan waktunya, tenaganya untuk bekerja dengan kerja keras. Dan juga kita lihat di dalam Efesus 5, 15-16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, penting kita mengatur waktu kita dengan baik. Yang ketiga, manusia juga kurang memanfaatkan waktu. Manusia seringkali kurang memanfaatkan waktunya karena dia kurang menghargai nilai waktu itu. Nah, salah satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan ini adalah waktu, saudara. Karena waktu itu tidak dapat dibeli, ditunda, ataupun diulangi jika sudah berlalu. Yang ada nanti jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik adalah penyesalan. Seperti kata firman Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Karena itu saudara, sekarang kita masih bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik. Karena waktu itu adalah anugerah Tuhan yang besar yang diberikan bagi kita. Matthew Arnold mengatakan waktu itu adalah mujizat harian. Tidak mengatur waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik, itu sama saja tidak menghargai mujizat Tuhan. Dan juga membuang banyak kesempatan dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya saudara, dari pengertian ketiga kata di atas, kita dapat memberi kesimpulan yang penting, ya, bahwa waktu itu kekal adanya atau bersifat kekal, eon. Dan di dalam kekekalan itu ada waktu, urutan, siklus, waktu yang berupa perjalanan sejarah, kehidupan manusia, kronos. Nah, sejarah-sejarah itu terbentuk dari kairos atau kesempatan, waktu yang berkualitas yang telah dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, saudara, pergunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk membuat sejarah kehidupan kita yang tercatat dalam kekekalan. Saya mengulangi kata Leo Tolstoy tadi, ya. Kapan waktu terbaik untuk melakukan setiap hal? Jawabannya adalah ingatlah bahwa hanya ada satu-satu waktu yang penting. Dan waktu itu adalah saat ini. Saat ini merupakan satu-satunya waktu yang dapat kita kendalikan, saudara. Waktu sekarang adalah waktu yang sangat berharga dan penting. Karena itu mari kita pergunakan dengan baik dan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Allah telah memberikan teladan bagi kita untuk bagaimana mengatur waktu dengan baik. Hidup dengan tepat waktu. Menggunakan waktu atau memanfaatkan waktu dengan baik. Karena itu mari kita melakukannya dalam hidup kita, sehingga itu akan membawa kita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita.
Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Bila sungguh kebenaran ini membuat kita menyadari kita betapa pentingnya kita menggunakan waktu itu dengan baik. Karena waktu itu adalah kesempatan yang berkualitas bagi kita. Yang hari-hari kita, yang harus kita pergunakan. Karena semua itu bersifat kekal adanya nanti. Mari kita meneladani Allah yang sudah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana kita mengatur waktu dengan baik. Bagaimana kita hidup tepat waktu dan memanfaatkan waktu itu dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.